KPI ya, KPI, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? Indikator kinerja utama, IKU. Jadi ya IKU ini menjadi apa ya? Ya suatu indikator ya untuk kita melihat apakah suatu organisasi itu telah tercapai ya berbagai macam tujuan-tujuannya gitu ya. Jadi kan setiap organisasi pasti dia punya tujuan ya. Nah, nanti untuk mengukur itu nanti akan dibuatlah berbagai macam indikator-indikator gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai IKU ya. BPS juga punya itu. Indikator kinerja utama itu BPS punya gitu ya. Misalnya kalau BPS kan salah satu indikatornya adalah seberapa banyak data BPS yang digunakan oleh masyarakat gitu atau oleh instansi yang lain gitu. Itu diukur gitu ya. Jadi ada itu pengukurannya itu ada. Ini salah satunya dengan survei kebutuhan data ya. Dan kalau kita minta data ke BPS kan kita lewat silastik ya. Silastik nanti daftar. Itu juga buat mengukur sebenarnya. Salah satu untuk mengukur IKU itu nantinya gitu ya di BPS gitu ya. Nah, ini indikator ini banyak ya. Ya misalkan nanti ya beberapa tuh bisa yang sifatnya adalah terkait dengan performa atau beberapa ya variabel-variabel yang memang kita ingin monitoring gitu ya. Misalkan kalau di BPS tuh ya, kalau kita melakukan suatu kegiatan sensus, survei atau pengolahan data, ya pokoknya semua kegiatan terkait dengan kegiatan statistik tuh ya. Itu kan untuk memantau progres itu juga kita buat suatu dashboard gitu. Jadi itu juga ada indikatornya ya. Misalkan ya persentase selesainya suatu pencacahan gitu ya. Dan juga kalau dalam pengolahan data itu misalkan ada beberapa variabel yang nanti akan dianalisis gitu. Itu nanti juga bisa dijadikan sebagai suatu monitoring gitu ya. Nah, itu dalam suatu dashboard itu ya. Metrics and key data points to monitor the health of business ya, department or specific process. Nah, dalam prakteknya ya banyak gitu ya, macam-macam dashboard gitu ya. Sekarang beberapa instansi pemerintah pun juga membuat dashboard gitu ya. Beberapa dia membuat semacam ruangan khusus ya, istilahnya sebagai war room ya, ruang perang gitu ya. Dulu yang awal-awal buat tuh Jawa Barat tuh ya, itu membuat suatu tampilan dashboard untuk memantau berbagai macam indikator gitu di dalam provinsi Jabar gitu ya. In other usage, dashboard is another name for progress report or report. Nah, ini tadi ya, memantau satu progress report. Nah, sebenarnya kalian di PKL pun juga sudah menerapkan ya, dalam monitoring itu juga ada beberapa progress report di dalamnya ya. Itu juga masuk dalam kategori dashboard ya. The dashboard is often displayed on a web page. Nah, memang kalau sekarang sih ya banyaknya menggunakan web gitu, which is linked to database that allow the report to constantly update. Kalau zaman-zaman dulu memang masih cukup banyak aplikasi yang sifatnya adalah berbasis desktop gitu ya. Tapi semakin ke sini sih ya kita beralih ke aplikasi web gitu ya, karena kebutuhan suatu report itu bisa diakses dari manapun, kapanpun gitu ya. Kalau desktop kan harus nyalakan komputer dulu dan sebagainya ya. Kalau pakai web kan bisa berbasis mobile. Nah, isu yang menarik adalah sebenarnya sekarang sebenarnya sudah mulai juga gitu ya. Selain menggunakan berbasis web juga sekarang juga kebutuhan pengguna data itu adalah menggunakan mobile phone gitu ya. Dashboard menggunakan mobile phone. Nah, ini menjadi salah satu isu yang menarik sebenarnya ya. Ya karena dashboard itu kan ya biasanya memang dalam bentuk layar yang di situ butuh space yang cukup luas untuk menampilkan berbagai informasi gitu ya. Nah, kalau isunya sekarang digeser menjadi mobile phone, nah ini menjadi tantangan gitu. Bagaimana kita bisa membuat suatu dashboard di dalam mobile phone? Ini masih belum banyak gitu ya, yang diterapkan gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu topik riset gitu ya. Bagaimana kita membuat dashboard untuk tampilan berbasis mobile gitu ya. Ya walaupun kalian
kayaknya nggak dapat ya untuk yang mobile aplikasi, nggak dapat ya, itu anak-anak SI ya untuk mobile aplikasi itu ya. Tapi ini salah satu isu sebenarnya ya. Ya paling nggak yang kalau kalian mau membuat riset semacam itu ya berbasis web yang sifatnya adalah mobile responsif gitu ya. Kalau web kan kalian sudah dapat jadi mata kuliah tingkat 2 gitu ya. Nah, kalau bagaimana mau tampilan web yang sifatnya adalah mobile responsif untuk visualisasi data, itu paling nggak bisa ke arah sana gitu ya. Nah, ini memang sekarang kebutuhannya menggunakan web ya. What is a dashboard? Dashboard are visual displays. Dashboard display the information needed to achieve specific objective. Jadi memang tadi saya sebutkan di awal bahwa ya suatu organisasi itu pasti dia punya tujuan ya. Nah, ini akan dipantau gitu ya dalam suatu berbagai macam indikator tadi yang nanti bisa ditampilkan ke dalam bentuk dashboard informasi. Sama di SDS juga kita punya kan ya berbagai macam tujuan-tujuan gitu ya, visi misi ya STIS. Nanti juga akan ada beberapa indikator-indikator kinerja ya di STIS gitu ya. Misalkan kedisiplinan mahasiswa gitu ya. Apalagi tuh persentase kelulusan gitu ya, rata-rata IPK, itu berbagai macam indikator gitu terkait yang ada di STIS terkait dengan mahasiswa. Nanti terkait dengan dosen juga ada lagi gitu ya. Misalkan jumlah jurnal atau penelitian yang dihasilkan dosen gitu ya. Dan seterusnya, itu berbagai macam indikator yang ada di STS ini bisa dipantau gitu ya. Ya, walaupun datanya diperoleh dari data-data yang sifatnya adalah operasional ya. Berarti dalam nanti prosesnya ya, pembuatan indikator ini akan ada metodenya gitu ya. Dari data yang tadi sifatnya adalah operasional nanti menjadi suatu indikator gitu ya. Akan diolah juga gitu ya. Dashboard fits on single computer screen ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan memang dia dalam bentuk satu layar monitor gitu. Must the information be displayed in a web browser? Nah, ini kan buku tahun 2000 berapa ya? 2006 ya. Ya, waktu itu sudah ada web, tapi untuk penggunaan aplikasi desktop waktu itu masih cukup banyak gitu ya. Jadi zaman itu ya masih cukup banyak beberapa dashboard yang masih menggunakan desktop gitu ya. Dan penggunaan di web ini masih menjadi tanda tanya gitu ya. Apakah harus dalam bentuk web gitu ya. Nah, kebutuhannya ya 2006 tuh masih belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan internet menjadi kebutuhan kita sehari-hari ya, kebutuhannya berbasis web gitu ya. Bahkan beberapa aplikasi desktop ya kayak Tableau itu ya. Nah, Tableau itu kan dia aplikasi desktop ya. Nanti dia juga bisa menghasilkan dashboard. Nah, dashboard itu bisa di-upload di web gitu ya. Jadi ada server Tableau bisa kita upload ke sana gitu. Jadi walaupun aplikasi kita itu berbasis desktop, tapi outputnya itu ya ditampilkan dalam bentuk web gitu ya. Jadi memang ini kebutuhan yang sekarang ini menjadi ya kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Internet, web kita. Mungkin kita bangun tidur langsung bukanya apa itu misalkan ya, buka HP nyarinya berita misalkan ya, Detik atau sosial media, itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari gitu ya. Dashboard are used to monitor information at a glance ya. Nah, memang ya awal mulanya penggunaan desktop ini ya untuk di level eksekutif gitu ya, untuk di level pimpinan gitu ya, memantau kinerja suatu organisasi ya, bisa perusahaan, bisa pemerintah ya. Ya, seperti itu ya. Dashboard can be used to monitor many types of data and to support almost any set of objective business seems important ya. Jadi yang memang di sini gunakan untuk berbagai macam data yang ada gitu. There are many ways to categorize dashboard into various type. Jadi ini beberapa tipe ya, yang sifatnya adalah strategic, analytical, dan operasional gitu ya, operasional. Ini beberapa pembagian dashboard ya, dari sisi perannya tadi ya. Ada yang sifatnya adalah strategik ya, ini biasanya di level pimpinan gitu ya. Nah, ini tadi memantau berbagai macam indikator kinerja utama, ini biasanya di level pimpinan strategik. Kemudian analytical, nah ini
ya mungkin di level manager gitu ya, dia menganalisis berbagai macam bisnis proses yang ada di dalamnya gitu ya. Yang paling bawah ini adalah operasional ya. Ya kayak tadi progres pencacahan seperti itu masih masih bentuknya masih operasional sebenarnya itu ya, progres pencacahan itu. Kemudian tipe data ya, ada yang sifatnya kuantitatif dan juga non kuantitatif. Kemudian domain datanya ini sekarang banyak ya, penjualan, finance, marketing ya, pemerintahan ya. Bahkan data untuk monitoring jaringan ya, itu juga sekarang dibuat berbagai macam dashboard ya, jaringan dan juga berbagai macam servisnya ya, layanannya gitu ya. Nah, ini untuk mengukur ya, ini yang banyak dipakai ya, menggunakan balance scorecard ya, misalkan apa untuk mengukur KPI tadi ya, menggunakan balance scorecard Six Sigma ya, dan juga non performance ya. Kemudian cakupan datanya yang sifatnya adalah enterprise ya, yang luas, kemudian saat antar departemen atau individu ya, yang lebih rinci lagi nih. Ya, ya misalkan kalau di STS berarti konteksnya kalau ini adalah untuk level 1 kampus ya, satu Polstat, departemen ini bisa dilihat misalkan cakupan datanya per prodi lah ya, individual misalkan per mahasiswa gitu ya, kita bisa lihat seperti itu. Nah, sebenarnya sudah pernah ada gitu ya, skripsi dulu yang membahas mengenai ini ya, data warehouse dan juga terkait dengan analitik ya. Angkatan berapa tuh ya? 55 apa 56, saya agak lupa tuh ya. Nah, tapi ya itu belum bisa diterapkan karena cukup berat tuh aplikasinya ya. Nah, jadi belum diterapkan ya untuk dashboard untuk di STIS-nya gitu ya. Kemudian frekuensi update-nya ya, bisa bulanan, mingguan, harian, per jam, atau real time ya. Nah, ini yang juga menjadi tantangan ya, kalau di BPS kasusnya itu ya, yang pernah saya ceritakan juga tuh ya, waktu SP dulu ya, SP 2020, nah itu kan juga dibuat dashboard itu ya, terkait beberapa indikator, misalkan jumlah penduduk yang sudah dicacah ya, yang sudah didata gitu ya, yang didata. Nah, waktu itu dibuat per hari ya, daily ya, dan dibuat sistemnya adalah modelnya batch ya, batch. Jadi data itu akan diolah pas selesai pencacahan, misalkan jam 8 sore gitu ya, jam 8 malam gitu ya. Nanti data harian itu akan dihitung ya, karena kan SP kan cakupannya banyak ya, sampai 200 juta lebih gitu ya. Nah, itu perharian mungkin bisa sampai ya 20 juta record atau 10 juta record gitu ya. Data harian itu bisa banyak gitu. Dan itu kalau diolah secara batching lumayan tuh. Itu dulu diceritakan itu misalkan jam 8 malam di run, paginya baru selesai ya. Data per hari itu ya. Sifatnya itu adalah daily ya waktu itu ya. Waktu itu daily. Dan waktu itu juga BPS sebenarnya melakukan riset juga gitu ya. Bagaimana kalau data seperti sensus itu bisa dibuat real time. Jadi kalau ada satu responden tercacah, otomatis jumlahnya bertambah gitu. Itu real time ya namanya ya. Nah, itu kalau di dalam konsep distributed database ya, menggunakan Hadoop dan lain sebagainya, untuk real time analisisnya itu disebut sebagai stream processing gitu ya, stream processing ya. Itu ada toolnya ya, misalkan menggunakan Kafka itu ya. Nah, ini sekarang juga cukup banyak dipakai gitu ya. Jadi itu akan otomatis ya, ketika bertambah satu penduduk gitu ya, nanti yang data agregatnya tadi akan otomatis bertambah. Jadi tidak perlu secara khusus tiap malam diolah ya secara batch. Itu namanya batching ya. Kalau ini batching, kalau yang ini adalah dia real time. Jadi otomatis dia bertambah. Itu sudah ada teknologinya sekarang ya. Beberapa teknologinya di antara yang populer itu adalah menggunakan Kafka itu ya, untuk stream processing gitu ya. Itu juga gratis tuh ya. Itu apa namanya, lisensinya pakai Apache itu. Jadi di kurikulum kalian kayaknya belum diajarkan tuh. Nanti di kurikulum yang baru ini itu diajarkan tuh ya, tentang distributed database ya, stream processing itu diajarkan ya. Walaupun dulu anak KS juga ada yang ngambil topik ini, walaupun nggak diajarkan itu ya, membuat
stream processing. Jadi dulu ada bimbingan saya juga tuh ya, yang mengerjakan itu ya, tentang stream processing. Di kuliah nggak diajarin ya. Jadi pas skripsi dia belajar sendiri gitu terkait dengan stream processing ya. Kemudian kategori dashboard berdasarkan interaktivitasnya ya. Ada yang sifatnya adalah static display. Nah, kalau untuk berbasis web ya biasanya interaktif gitu ya. Nah, interaktif ya. Oke, kemudian mechanism of display primary graphical yang berbasis grafik, dan juga ada yang menggunakan teks dan perpaduan antara grafik dan teks gitu ya. Ini berbagai macam tipe dashboard ya. Kemudian tadi yang berdasarkan rule-nya ada yang sifatnya strategik, ada yang sifatnya analitik, dan juga operasional ya. Yang strategik tadi ya digunakan oleh eksekutif organisasi ya, misalkan dalam perusahaan atau di lingkungan pemerintah pun juga menggunakan ini gitu. Track progress toward achieving strategic objective ya. Jadi ini memang digunakan untuk ya melakukan tracking gitu, penelusuran progres ya dalam pencapaian suatu tujuan strategik gitu ya. Tahun berapa dulu ya? Jadi Lemhanas itu dia punya berbagai macam indikator gitu, ketahanan nasional tuh punya gitu. Misalkan berdasarkan sosial ekonomi gitu ya, pendidikan, itu mereka punya tuh beberapa indikator ketahanan nasional ya. Nah, waktu itu ya mereka melibatkan BPS gitu ya untuk penyusunan indikator itu ya, dan juga membuat suatu dashboard juga tampilannya gitu ya. Saya lupa tahun 2010 apa 2000. Saya juga pernah ikut juga di situ ya waktu penyusunan itu ya. Jadi di situ ada sekitar 8 ya, apa namanya itu, gatra nasional tuh. Jadi di situ juga melihat ya, misalkan dalam untuk ukuran nasional nih, ketahanan pangan kita gitu, nanti akan ada indikatornya ya. Nah, sekuat apa gitu ya. Nah, nanti bisa di breakdown juga per provinsi. Jadi indikator itu ada penyusunnya, dan juga nanti bisa di breakdown juga berdasarkan provinsi. Itu kalau konteksnya adalah untuk yang dashboard pemerintah ya, nasional gitu misalkan ya. Kemudian yang kedua di sini, they provide the quick overview that decision makers needs to monitor the health and opportunity of the business ya. Ya di sini konteksnya kalau bisnis ya di lingkungan komersial gitu ya, perusahaan gitu ya, buat melihat gitu. Nah, kalau konteksnya di lingkungan pemerintah, ya tadi dikembalikan terhadap tujuan suatu organisasi itu apa gitu ya. Nah, biasanya ada tuh tiap tahun itu atau dalam 5 tahun itu ada itu ya, berbagai macam indikatornya. Dashboard of this type focus on high level measure of performance, including forecast to light the path into the future ya. Jadi kalau di BPS itu coba kita cari ya. Ini kalau di googling yang muncul malah dari kabupaten ya. Oke, peraturan pemerintah. Bentar ya, ini tahun 2020 misalkan ya. Yang saya share presentasi apa layar saya ini? Presentasi ya. Screen ya. Nah ini ya indikator kinerja utama ya. Jadi ini dalam 5 tahunan gitu ya. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan ya, meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Nah ini ada nih kinerjanya apa gitu. Presentasi pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Ini apanya nih? Penanggung jawabnya ya, sumber datanya SKD ya.
Nah, ini ada juga cara perhitungannya gimana gitu. Nah, ini banyak nih ya, berbagai macam tujuan ya, dan juga ada indikatornya gitu. Ini adalah objektifnya, ini adalah indikator kinerja utamanya tadi ya, KPI-nya ya. Presentasi publikasi yang menerapkan standar akurasi. Nah, sumber datanya apa, data internal ya. Dan seterusnya nih ya, banyak nih ya. Berbagai macam indikator-indikator yang ada di BPS gitu. Ini untuk skala nasional ya. Nanti kalau untuk yang ini ada yang untuk yang per kedeputian gitu ya. Nah, dia apa gitu ya, pengelolaan, indeks pengelolaan SDM gitu ya. Ini juga ada pengukurannya nih. Nah, nanti bisa kalian baca ya kalau ada yang tertarik tentang ini gitu ya. Oke, itu ya terkait dengan indikator kalau yang ada di BPS gitu ya. Nah, ini pengukurannya bisa pakai frameworknya balance scorecard ya. Kemudian yang kedua tadi adalah tactical ya, dashboard used mainly for analytical purpose ya. Executive use tactical dashboard to review and benchmark performance of departmental activities and process. Ya, berarti tadi ya contohnya yang tactical tadi ya kedeputian tadi gitu ya, progres-progres yang ada di bawahnya ya. Jadi ada yang sifatnya strategik, ada yang sifatnya adalah tactical gitu ya, dalam penerapannya gitu. Ya, ini saling mendukung sebenarnya gitu ya. Jadi ada tujuan yang strategiknya, ada yang tujuan tacticalnya gitu ya. Nah, kalau kayak tadi misalkan BPS terkait dengan apa tadi, seberapa banyak data yang digunakan gitu ya untuk BPS oleh berbagai macam instansi atau masyarakat. Itu kan tujuan strategiknya gitu ya. Nah, tadi yang bertanggung jawab adalah kedeputian MIS misalkan ya, metodologi informasi statistik. Nah, itu ada namanya Direktorat Diseminasi. Sebenarnya yang menangani itu diseminasi. Nah, nanti diseminasi dia juga punya tuh berbagai macam tactical gitu ya, yang dia untuk mencapai satu tujuan tadi dia punya berbagai rincian yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, itu sifatnya adalah tactical ya, buat menganalisis ya. Departmental manager use the dashboard for monitoring their unit progress gitu ya. Nah, tentunya tadi agar data itu bisa digunakan oleh orang lain kan tahapannya banyak ya. Datanya harus ada dulu gitu. Itu juga terkait dengan kegiatan lain, misalkan pelaksanaan survei ya, pembuatan publikasi. Jadi, nah ini yang dipantau gitu. Progres-progres ini yang dipantau tadi ya. Di level strategiknya tadi adalah data digunakan oleh pihak lain. Nah, di level bawahnya tadi ya bagaimana kita dalam menghasilkan data ini gitu ya. Itu kan dari situ dulu ya tahapannya ya, baru nanti bisa dipakai sama orang gitu. Nah, proses ini juga harus dipantau gitu. Aktivitas dari ini juga harus dipantau gitu ya. Jadi seperti itu konteksnya, nanti ditampilkan gitu ya. Nah, nggak tahu kalau PKL sepertinya nggak dibuat seperti itu ya dari sisi ini kayaknya belum gitu ya. Ya karena materi ini pun dapatnya juga pas semester genap gitu ya. Sebenarnya kalau untuk fokus dashboard itu bisa seperti itu ya. Ada yang informasi yang levelnya adalah strategik gitu ya, terkait dengan indikator ya. Ya tapi kalau seperti itu harus selesai di awal gitu. Maksudnya berbagai macam model dan lain sebagainya itu harus di awal ditentukan gitu ya, dan diterapkan dalam sistem ya. Jadi memang cukup banyak yang harus disiapkan gitu ya. Selama ini nggak sampai ke sana ya. Untuk dashboardnya paling ya di level operasional aja gitu ya, belum sampai ke strategiknya gitu. Nah, ini yang biasanya kita gunakan gitu ya, operational dashboard. Use mainly for monitoring purpose frontline worker. Use operational dashboard to monitor operational process, events, and activities on a real-time basis. Jadi, ya kebanyakan dashboard yang ya kita gunakan sehari-hari ya ini masuknya ke operasional gitu ya. Kemarin PKL pun juga operasional tuh ya, progres pencacahan ya, yang apa lapangan maupun yang telepon gitu ya, itu
sifatnya adalah operasional ya. Oke, typical dashboard data tadi ada sales, marketing, human resource, nah sampai ke IT juga nih ya, network downtime, bandwidth monitoring ya. Kemudian ada juga misalkan dashboard untuk monitoring layanan jaringan gitu ya. Jadi sekarang juga berbagai macam dashboard di jaringan ini juga menjadi salah satu kebutuhan gitu ya. Oke, non kuantitatif dashboard data top 10 customers. Nah, issue that need to be investigated. Jadi ini juga banyak digunakan nih. Misalkan kalau di jaringan itu ada ini, misalkan ada layanan server yang mati gitu ya, misalkan web service atau proxy ya di server. Nah itu akan task that need to be complete ya. Nah, ini juga bisa dimonitor ya untuk progresnya ya. Nah ini beberapa hal, misalkan kalau di sistem informasi kepegawaian itu kan ada progres ya, ada progres misalkan pengajuan mutasi gitu ya pegawai gitu ya. Itu kan ada tingkatannya tuh, dari pegawainya dia mengajukan, nanti ada pimpinannya menyetujui apa enggak gitu ya, dan seterusnya tuh sampai pusat tuh. Nah nanti akan kelihatan sekarang ini sudah sampai mana pengajuannya, apakah baru di level misalkan di level kabupaten, apa sudah sampai provinsi. Jadi bisa melakukan tracking juga sebenarnya. Jadi salah satunya itu tracking itu ya, untuk melihat ini ya, task that need to be complete ya. People who need to be contact ya. Ya ini biasanya juga ada itu informasinya ya. Kalau di kalian berarti kan ada ya, tapi nggak ada dashboardnya gitu ya. Kalau kemarin yang kalian melakukan phone survei itu kan, ya walaupun nggak dimasukkan ke dashboard ya. Sama kayak dulu tuh waktu kita melakukan survei komuter ya, survei komuters yang mendeteksi moda transportasi para komuters di Jabodetabek dari rumah ke kantornya dia naik apa aja, apakah naik ojek, jalan kaki, naik angkot, naik kereta gitu ya, dan seterusnya tuh. Itu jadi mereka ditanamkan aplikasi di HP mereka. Aplikasi ini nanti akan mendeteksi ya, selama dia dari rumah ke kantor tuh naik apa aja tuh, nanti akan dideteksi gitu ya. Misalkan dia dari rumah naik motor ke stasiun ya, stasiun naik kereta ke stasiun lagi ya, dari stasiun Jakarta ke kantornya dia misalkan naik ojek gitu ya. Nah itu kan ada beberapa mode yang dia lakukan ya, dari rumah ke kantor gitu ya, seperti itu ya. Nah kadang aplikasi ini nggak yakin gitu, nggak yakin dia naik apa gitu ya. Nah kalau dia nggak yakin nanti butuh konfirmasi ya. Nah ini nanti ada operator tuh yang melakukan mengontak mereka ya, menelpon mereka, memastikan, Pak hari ini Bapak ini dari sini kok sistemnya nih nggak bisa mendeteksi gitu, Bapak naik apa gitu ya. Nanti akan ada konfirmasi gitu ya. Beberapa seperti itu ya, waktu dulu ya survei itu ya. Kadang kalau di kereta itu ada juga loss sinyal gitu ya. Loss sinyal tuh juga menjadi kendala juga tuh. Jadi loncat tuh ya. Trackingnya dia jadi loncat ya. Ini harus ada dikoreksi sambil dikonfirmasi kepada pengguna gitu. Dulu tuh ada dashboardnya tuh terkait dengan ini ya. Nah, waktu survei komuters tuh ya. Oke. Ini untuk perbandingannya ya, yang lebih detail lagi ya. The same measure at the same point in time in the past ya. Jadi ini dibandingkan gitu ya. Oke ya, ini diantaranya aja ya, kita skip aja ini, cukup banyak. Kemudian, nah ini beberapa kesalahan ya dalam desain dashboard ya. Exceeding the boundaries of single screen ya. Jadi memang sebisa mungkin dashboard kita yaitu bisa digambarkan dalam satu layar gitu.
termasuk menampilkan sesuai dengan konteksnya ya. Kalau kita mau membandingkan dua hal, ya itu sebisa mungkin ditampilkan dalam satu layar gitu. Jadi jangan ada apa namanya scrolling gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin satu layar tuh dibuat maksimal ya. Nah ini contoh ya. Ya mungkin ada beberapa informasi yang sebenarnya harusnya dibuat satu layar gitu ya, tapi dia buat sebagai menu seperti ini gitu ya. Jadi menu ini sebenarnya nggak ada masalah ya, selama konteksnya itu tepat gitu ya. Tapi ketika misalkan ini apa ini dashboard yang ada di bank gitu ya. Nah kadang dia ada beberapa informasi yang butuh di menu yang di sini dan di sini gitu ya. Nah ini padahal dia dipisah dari menu ya, jadi nggak bisa menampilkan informasi itu secara detail gitu ya. Ya ini misalkan ini highlight ya, highlightnya juga nggak menggambarkan keseluruhan progres gitu ya. Nah gitu ya. Ya misalkan mau bandingkan antara apa ini pinjaman dan deposit gitu ya. Membandingkan ini ya. Ini kita nggak bisa, harus klik deposit, klik launch gitu ya. Padahal kita membandingkan, jadi kita harus mengingat informasi yang ada di deposit, baru kita klik launch yang ada di deposit gitu. Sebenarnya solusinya gampang ya. Kan sekarang kalian sudah ada juga kan beberapa website yang bisa membandingkan gitu ya. Membandingkan dua hal gitu ya. Sebenarnya harus ada penambahan fitur itu tuh sudah cukup sebenarnya ya. Kalau kalian pernah lihat apa tuh misalkan contohnya apa ya? Nah itu di website CPU benchmark tuh ya. Di website CPU benchmark kan ini mikrofonnya nyala nih, siapa ini? Zam-Zam. Bentar. Oh, udah mati ya. Saya klaim host dulu ya. Kamera saya mati ya. Oke. Oke, kita ya ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat website berbasis web, kemudian kita membuat menu-menu semacam ini nggak ada masalah ya. Tapi selama informasi yang ditampilkan dalam satu layar itu lengkap gitu atau memadai gitu ya. Nah, kalau misalkan ada beberapa informasi yang sebenarnya bisa kita bandingkan, tapi kita buat seperti ini, ya ini jadi kurang pas gitu ya. Jadi solusinya bisa aja kita membuat satu menu perbandingan gitu, apa yang perlu dilihat gitu, misalkan deposit dan juga pinjaman gitu ya, mau dibandingkan, nanti tinggal kita klik aja ya. Ya kayak tadi, kalau kalian pernah ngelihatnya ya, di websitenya CPU benchmark tuh kan kadang ada ya membandingkan beberapa prosesor, kita bisa pilih tuh prosesor apa dan apa yang mau dibandingkan ya, nanti akan ada perbandingannya. Jadi itu bisa menjadi satu solusi. Jadi di sini intinya jangan sampai ada informasi yang harusnya itu konteksnya itu bisa ditampilkan dalam satu layar, tapi dipisah gitu ya. Seperti itu konteksnya ya, sebenarnya ya. Nah, jadi dia jadi nggak jelas gitu ya, mau melihat apa ya. Oke, selanjutnya, nah tadi yang membutuhkan scrolling ya. Nah, jadi kan ini juga meningkatkan ingatan gitu ya. Kita mau membandingkan dua hal, kita harus scroll dulu ke bawah, lihat lagi ke atas gitu ya. Kita lihat scroll lagi ke bawah, lihat lagi ke atas, itu ya jadi kurang tepat juga gitu ya. Jadi memang kaidah satu layar ini memang menjadi salah satu hal yang penting gitu kalau membuat tampilan dashboard gitu ya. Nah, nanti kalau berbasis web akan ada isu lain gitu. Layar kan resolusinya beda-beda gitu ya. Nah, itu jadi isu juga gitu ya. Makanya kalau dalam web kan ada namanya desain responsive design gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan
ukuran dari masing-masing layar gitu akan menyesuaikan gitu ya. Kemudian supplying inadequate context for the data. Jadi kita menampilkan suatu informasi tapi konteksnya nggak jelas gitu ya, nggak tepat gitu ya. Misalkan di sini penjualan ya, penjualan nilainya 7.822 gitu. Dia menggunakan gauk ya ini ya, apa istilahnya nih? Kalau bahasa Indonesia apa ini ya? Ya, menggunakan yang ada di dashboard tuh ya. Nah, di sini konteksnya apa 7.000 itu? Apakah dia tinggi, rendah? Angkanya ini apa gitu? Maksimalnya berapa? Kan gini nggak ketahuan ya, nggak jelas gitu ya. Jadi konteksnya nggak jelas ini ya. 7.000 ini seberapa baikkah dia gitu ya? Jadi ini cuma buat ilustrasi aja nih gambar ini ya. Tidak sesuai dengan konteks visualisasi datanya gitu ya. Nah, kalau ini dikasih angka misalkan ya, yang tertinggi atau terendah, ya, mungkin itu akan lebih tepat gitu ya. Jadi kalau penjualan itu kan pakai ini jadi kurang pas ya. Karena kan penjualan kan nggak ada batasnya gitu mungkin ya. Ya makin tinggi makin bagus. Beda misalkan dengan presentasi gitu ya. Atau kalau di dashboard motor itu kan ada kecepatan maksimalnya gitu, 120 apa 150 km misalkan ya. Itu kan sebagai batas maksimalnya ya. Kalau suhu itu 100 derajat gitu ya, misalkan pakai Celsius, nah itu konteksnya tepat gitu. Kalau kita membuat seperti macam ini, kalau penjualan itu gimana gitu. Jadi ini hati-hati gitu kalau nanti membuat dashboard informasi itu, ya ini konteksnya harus sesuai ya. Ya misalkan presentasi 0,26% ya, berapa tuh konteksnya? Berarti kan 100% misalkan ya, tapi 0,26%-nya kok di sini gitu ya. Misalkan begitu ya untuk konteksnya ya. Ya kayaknya ini sih dia cuma sebagai ilustrasi aja gitu untuk gauknya ini ya. Nah ini yang lebih tepat gitu ya. Jadi kalau membuat dashboard semacam ini ya harus ada konteksnya gitu ya. Misalkan ini yang nilai maksimum adalah 6 gitu ya. Nah, dia di sini gitu ya. Jadi ini tepat gitu ya konteksnya ya. Displaying excessive detail or precision ya. Jadi ini terlalu detail gitu ya. Nah, ini contoh yang bawah ini komanya ya terlalu banyak gitu ya. Berapa kok di belakang koma itu ya. Nah, ini format tanggalnya terlalu detail juga gitu ya misalkan ya. Nah, ini ya dianggap desain yang kurang bagus juga gitu ya. Menampilkan detail yang berlebihan ya, terlalu presisi ya. Ini berapa angka di belakang koma nih yang bawah nih? Banyak nih ya. Introducing meaningless variety. The mistake of introducing meaningless variety into a dashboard design is closely tied to the one we just examine ya. Jadi ini terlalu banyak variasinya gitu ya. Variety might be the spice of life, but if it's introduced on dashboard for its own sake, the display suffers ya. Nah ini berhubungan juga dengan waktu kita bahas mengenai persepsi manusia gitu ya, bahwa informasi yang bisa ditangkap oleh kita ya, oleh otak kita kan terbatas gitu. Kalau terlalu banyak informasi, terlalu banyak variasi yang ditampilkan, nah kita jadi nggak fokus apa yang mau kita fokuskan gitu di situ ya. You should always select the means of display that work best, even if that result in a dashboard that is filled with nothing but multiple instance of the same type of graph. Jadi gunakan graph yang sesuai aja, nggak harus beda gitu ya. Jadi pemilihan misalkan bar chart, line chart, apa tadi pie chart, ya itu sesuai dengan peruntukannya secara tepat gitu. Kalau memang semuanya akan dimunculkan dengan bar chart dan itu sudah tepat, ya nggak ada masalah gitu. Jadi fokusnya bukan ke variasinya ya, tapi gunakan secara tepat gitu.
Jadi nggak harus dibeda-bedain semua gitu, wah biar bervariasi. Semua cat saya gunakan gitu ya. Wah, jadi istilahnya apa? Show off gitu ya. Semua cat digunakan ya. Tapi jadi nggak tepat gitu ya. Nah ini juga kurang bagus juga gitu ya. Nah ini contohnya ya, yang dia menggunakan banyak tipe chart di sini ya. Ada bar chart ya. Ini ada table graph ya. Nah, jadi digunakan semua variasinya gitu ya. Ya ini tadi saya sebutkan nih ilustrasinya tahun 2006 ya. Sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya. Jadi yang diambil sebenarnya dari sisi guideline-nya aja gitu ya. Nah, ilustrasinya itu sudah cukup jadul ini ya. Choosing deficient measure. For a measure to be meaningful, we must know what is being measured and the units in which the measure is being expressed ya. Jadi ini dari sisi ukurannya ya. Ya. Nah ini di buku di halaman berapa ini yang ini? Oke, ini di buku halaman 46 ya. Dan jadi ini ceritanya dia ingin membandingkan gitu ya antara budget kemudian dengan yang sebenarnya gitu ya. Tapi kita sulit gitu ya bandingkan gitu. Apakah yang aktual ini lebih tinggi atau lebih rendah dari budgetnya atau enggak gitu ya. Nah ya ini cukup sulit gitu membandingkannya gitu ya. Nah, kalau kita emang tujuannya adalah untuk membandingkan, ya bisa aja yang budgetnya ini sebagai baseline-nya gitu. Kita jadikan sebagai baseline-nya, kemudian yang aktualnya ini kita bandingkan dari sisi presentasinya. Itu akan terlihat lebih jelas gitu. Kalau kita ingin membandingkan gitu ya antara yang aktual dan juga yang budget dari sisi perubahannya gitu ya. Nah, ini akan lebih jelas gitu ya bandingannya ya. Naik berapa persen, turun berapa persen ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan ini akan lebih jelas gitu ya. Dari dalam dashboard ini akan kelihatan lebih jelas gitu ya. Nah sebenarnya kalau dashboard itu kan dia sifatnya lebih fleksibel ya. Tadi kita bisa membuat berbagai apa fitur yang sifatnya adalah interaktif gitu ya. Ya kita bisa aja memilih beberapa opsi gitu ya. Misalkan kalau kita mau membandingkan ini ya. Nah, mungkin kita buat suatu menu gitu buat membandingkan gitu ya atau melihat nilainya gitu. Itu akan lebih jelas gitu ya. Oke, kemudian choosing deficient measure ini tadi udah.
Oh, kalau ini memilih chart, tipe chartnya ya. Nah, ini yang dulu sudah pernah kita bahas ya, mengenai pemilihan chart ya. Jadi pemilihan chart, ya ini harus hati-hati gitu ya. Dan di sini ini ditunjukkan bahwa bagaimana pie chart ya kurang bagus gitu dalam menampilkan eh, perbandingan antar beberapa performa ini gitu ya. Jadi di sini juga diperbandingkan, dan yang nilainya ini mirip-mirip ya agak sulit, dan juga di sini ada banyak kategori ya. Jadi fokus kita jadi nggak jelas mau kemana gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya, ini jadi kurang tepat, dan ini juga ada efek 3D-nya juga di sini nih. Ada efek 3D-nya juga ya. Nah, ini menggunakan bar chart jauh lebih baik ini ya buat membandingkan ini ya. Oke, kemudian using poorly designed display media. Choosing inappropriate display media is one of the most common design mistake made, not just in dashboard, but in all form of quantitative data presentation. Jadi nggak cuma di dashboardnya, pemilihan desain yang jelek ya bisa berlaku dimanapun gitu. For instance, using a graph when a table of numbers would work better and vice versa is a frequent mistake ya. Oke, ini menggunakan by chart ya. Kemudian di sini penataan yang kurang bagus gitu ya dari sisi chartnya ya. Terlalu banyak informasi yang ditampilkan ya, terlalu penuh di sini penyusunannya. Dashboard often need to present a large amount of information in a limited amount of space ya. Jadi informasinya yang dimunculkan itu banyak dalam ruang yang terbatas. Jadi di semuanya dimasukkan gitu jadinya ya. Most example of dashboard found on the web are composed of a small amount of data to avoid the need of skill visual design. Jadi di sini ada namanya clutter gitu ya, yang mengganggu ya perhatian kita gitu, banyak hal-hal yang nggak perlu dimasukkan. Gitu. The goal is not simply to make the dashboard look good, but to arrange the data in a manner that fits the way it's used ya. Ya, makanya kita bisa melakukan suatu pengelompokan gitu ya, grouping berbagai informasi yang dia satu kelompok, atau bisa juga membuat yang namanya hierarki informasi ya, mana informasi yang terpenting gitu ya. Nah, seperti itu. Ini terlalu banyak gitu. Kita mau kemana nih fokusnya gitu, dashboard ya. Oke ya. Ini fitur kunci dari dashboard, dashboard design. Jadi kita membuat dashboard itu dalam bentuk apa? Apakah desktop, laptop, mobile, atau tablet ya? Nah, use of visual over tabular. Ini sudah pernah kita bahas juga ini ya, bahwa informasi dengan menggunakan visual ini akan lebih bagus daripada menggunakan tabel ya. Gunakan legenda ya. Kemudian penataan secara spasial di sini. Dan juga di sini ada juga yang menambahkan terkait dengan ramah buta warna gitu ya. Designing colorblind friendly visualization ya. Ini aksesibilitas berbagai macam orang itu sekarang menjadi salah satu tuntutan juga gitu ya. Apalagi kalau misalkan seorang pemilik perusahaan gitu ya, ya dia kebetulan buta warna gitu ya, tapi dia perlu informasi ini, ya berarti kita perlu memasukkan ini ya terkait dengan pemilihan warna-warnanya nanti gitu ya. Beberapa kaidah ya, don't use red and green together.
Use a color blend friendly palette when appropriate. If you must use red and green together, leverage light versus green versus dark ya. Jadi beberapa, kalau kayak di Tableau itu dia sudah punya palette warna yang bisa membedakan yang digunakan untuk buta warna. Itu ada ya, beberapa software itu dia punya palette warna yang bisa kita gunakan tuh ya. Nah ini ya, ini yang ada di Tableau nih ya, dia punya color palette yang bisa dibedakan gitu ya. Jadi kita bisa pakai tuh untuk color palette yang ada Tableau gitu ya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau menggunakan palet warna yang ada di Tableau itu, dia sudah punya tuh beberapa palet warna yang ramah buta warna ya. Tergantung penyakitnya apa gitu buta warna, karena bisa beda-beda tuh. Kemudian ini terkait dengan ukuran tadi ya, ada menggunakan KPI ya. Explain how an organization has performed on a specific perspective. Jadi tadi sudah ada juga ya formulanya ya, cara menghitung KPI seperti apa gitu. Ya tergantung dari perusahaan tadi itu. Oke, kemudian di sini ini terkait dengan untuk kualitas dashboardnya ya. Simple, communicate easily, minimum distraction ya. Jadi kembali lagi nih, terlalu banyak distraksi ya nggak bagus gitu. Support organized business with meaning and useful data. Kemudian applies human visual perception. Ini yang sudah pernah kita bahas juga ini. To visual presentation of information. It can be accessed easily by its intent audience ya. Ini terkait dengan aksesibilitas tadi gitu ya. Bisa yang terkait dengan kemudahan sistemnya, kemudian tadi misalkan terkait dengan pemilihan warna, itu juga terkait dengan aksesibilitas juga gitu. Kalau orang buta warna melihatnya susah gitu. Ini tergantung dari tujuannya ya, tergantung dari tujuannya seperti apa. Nah ini kalau untuk konteksnya adalah lingkungan pemerintah ya, tadi ada KPI, kemudian public service, monitoring progress report ya. Kalau di websitenya itu masih ada nggak ya? Dulu Smart City-nya Jakarta tuh bagus tuh. Saya lihat dulu ya, masih ada nggak sistemnya tuh ya? Linknya udah nggak ada nih. Ya udah mati nih ya. Ya dulu di Smart City-nya Jakarta tuh ada yang menggunakan apa aplikasi namanya Clue itu ya. Nah, jadi di Clue itu kita bisa melaporkan tuh ke pemerintah DKI Jakarta, misalnya ada sampah gitu ya di jalan tempat rumah kita kirim fotonya, kita laporkan ke aplikasi. Nanti di dashboardnya itu akan muncul tuh berbagai macam laporan dari masyarakat gitu ya. Yang warna merah itu yang belum tertangani gitu ya. Nanti misalkan dari admin Pemprovnya mengirimkan ke kelurahan gitu, nanti segera ditangani oleh pihak kelurahan gitu ya. Saya udah mati tuh ya.
Ya kita jeleknya begitu ya, bisa bangun sistem tapi nggak bisa merawatnya gitu ya. Oke, ini kamera saya mati-mati mulu nih. Error ya. Ya, ini yang di clue mati ya. Ya, udah nggak bisa diakses nih ya, yang sistemnya clue, jadi nggak bisa saya share. Oke, ini tadi update frekuensi monthly, weekly ini udah ya. Tadi ya. Teknologi yang digunakan. Nah, sekarang pilihannya ada banyak lah ya untuk teknologi. Bisa menggunakan Power BI. BPS punya nih, Power BI BPS punya. Tapi saya nggak tahu lisensinya, kayaknya cuma ada di pusat deh, nggak sampai ke daerah gitu ya. Jadi di STS pun nggak dapat nih Power BI-nya BPS. Kemudian Tableau ini juga bisa digunakan untuk membuat dashboard. Nah, Tableau ini sebenarnya berbayar ya, tapi untuk akademik bisa dapat setahun gratis ya. Nanti kalian bisa download dan bisa daftar ya. Mungkin nanti pertemuan ke 8 ya, habis UTS kita akan praktikum menggunakan Tableau gitu. Jadi mungkin sekarang udah bisa nih download dan juga registrasi itu ya untuk yang akademiknya ya. Ini linknya. Ya, ini dashboardnya Superstore ya. Superstore ini dataset yang ada di Tableau ya. Jadi nanti kita akan juga pakai itu buat belajar gitu. Ini contoh ya, dashboard yang ada Tableau. Kemarin waktu ramenya monitoring COVID ya, di awal-awal COVID itu juga ada beberapa yang membuat dashboard COVID itu menggunakan Tableau tuh ya. Dan ada beberapa yang seperti itu ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya untuk outputnya. Nah, kalau Tableau kita bisa upload dashboard kita ke servernya Tableau, nanti bisa diakses secara publik itu ya. Oke, teknologinya bisa pakai ini. Selanjutnya R-Shiny. Nah, ini juga banyak dipakai ya, R-Shiny. Terutama yang memang dia belajarnya adalah menggunakan R gitu ya. Sudah include di situ. Daripada ribet-ribet, ya udah sekalian pakai R-Shiny gitu ya. Ini sudah ada, tapi memang kalau kita mau mendeploy sendiri cukup berat ya. Dulu di STS kita pernah deploy server R-Shiny, tapi cukup berat ya. Kemudian kita matikan lagi tuh ya. Nanti dan sekarang kayaknya belum butuh lagi tuh ya, karena dulu kan yang minta tuh Pak Setia itu ya dulu ya, kebutuhannya untuk itu. Nah, kita dulu deploy itu. Nanti kalau ada yang dulu belum sempat dioptimasi sih ya, bagaimana supaya lebih cepat gitu ya. Kemudian, nah ini yang lagi booming juga ini ya. Jadi Plotly Dash-nya menggunakan Python gitu ya. Ini juga banyak digunakan ya, dashboard menggunakan Python. Jadi yang belajar science data menggunakan Python, beberapa
untuk dashboardnya menggunakan ini ya, Plotly Dash. Tapi memang beberapa framework itu kan ya kalian harus belajar juga tentang framework web yang ada di Python gitu ya, misalkan dengan menggunakan Django ya. Nah itu harus belajar itu juga gitu ya kalau mau menggunakan ini gitu. Atau menggunakan JavaScript ya, menggunakan D3 ya. Ini juga banyak dipakai itu ya, dashboard menggunakan D3. Dan beberapa template sekarang sudah menyediakan tuh ya, template-template admin ya, dashboard itu ada yang menyediakan secara gratis, itu bisa kita pakai juga kalau ada yang menggunakan JavaScript ya. Oke, nah ini yang tadi terkait dengan real-time processing ya, ada Apache Flink, Kafka, Spark ya, Apache Storm, jadi cukup banyak opsi-opsinya untuk yang real-time processing teknologinya. Oke, kurang lebih itu materi kita hari ini terkait dengan perancangan dashboard informasi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Oke, Hafid. Oke, boleh. Ini banyak yang ngasih masukan juga nanti teman-teman yang lain nih. Oke. Oke ya. Ya kalau kalau PKL berarti dia apa itu? Dashboard publikasi sebenarnya ya, bukan bukan dashboard performa kan ya? Ya. Ya, sebenarnya itu lebih ya konteksnya lebih kepada ya visualisasi data sebenarnya, bukan bukan dashboard yang tadi kita bahas gitu ya. Agak sedikit beda gitu ya. Jadi ya nanti dipetakan aja gitu. Yang waktu kita bahas pertemuan kedua tuh ya, kan ada tuh alurnya ya. Nanti yang pertama adalah tujuannya gitu ya, dari tiap-tiap tampilan visual itu mau menampilkan apa, itu kan penting ya. Dari tujuan itu akan nanti ketemu gitu, cat apa yang dipilih yang sesuai gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kemudian nanti dilihat lagi kan, yang di bab 2 itu kan ada tuh ya, yang chapter 2 itu kan ada dari sisi datanya ya, tipenya apa ya, kemudian mau menggambarkan apa di situ ya. Itu penting gitu. Dan ada nggak nanti kalau tadi beberapa konsep yang umum ya, misalkan tadi untuk meminimalisir scroll tadi ya. Nah, nanti ada nggak beberapa chart yang memang sebenarnya dia untuk melihat keterbandingan gitu ya, tapi pasti pakai scroll gitu. Itu kan jadi nggak bagus gitu ya.
Jadi itu aja mungkin hati-hati gitu ya. Jadi meminimalisir scroll gitu ya, terutama untuk beberapa case yang tadi yang harusnya itu dimuat dalam satu tampilan gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kategorinya udah nggak ada hubungannya ya nggak apa-apa gitu ya. Ya paling tadi kita bisa nambahkan custom menu gitu ya. Misalkan mau melihat apa dan apa gitu ya, beberapa chart yang mau kita munculkan itu bisa kita pilih gitu, tampilkan dalam satu layar kalau melihat keterbandingan gitu. Ini area chart ya, dia bentuknya apa ini, kurva ya, berarti datanya apa nih, per hari ya, per hari apa ini, kalau per bulan kan harusnya garis lurus ya kalau per bulan ya. Nah, ini datanya apa ini? Oh, iya maksudnya datanya sampai per hari atau belum tahu. Ya, ntar dilihat lah. Ya sebenarnya kembali kepada tujuan sih ya. Kita nggak bisa menghitung satu, dua atau berapa gitu ya. Dan jadi kan nanti harus kamu pakai tujuan dashboard ini tuh dia mau menampilkan apa gitu ya. Dan sebenarnya nanti juga ada tuh materi yang pertemuan selanjutnya nanti ya, pertemuan ke-6 nanti mengenai storytelling gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menampilkan suatu chart tuh kita ingin menyampaikan apa sih, informasi apa sih. Ya, jadi nanti ada tuh materi tentang storytelling with data gitu ya. Jadi kan selama ini mindset kita ada data, kita visualisasikan gitu ya. Itu aja kan. Padahal kan sebenarnya harus ada tujuan gitu. Kita tuh mau nampilin apa gitu ya. Dan tujuan ini bisa bermakna banyak gitu. Termasuk kemarin ya, ketika data itu banyak gitu. Nah, ini tujuan bisa memfilter itu ya. Ada 20 variabel gitu. Nah, kita hanya pengen melihat dua terbesar misalkan. Ya, seperti itu misalkan. Nanti dua itu yang kita tonjolkan, yang lain mungkin bisa kita beri warna grey atau yang lainnya. Jadi itu penting lagi tuh. Jadi nanti ada istilahnya apa tuh? Judul tabel atau judul visualisasi data gitu ya. Itu nanti yang kalau bisa sih tujuannya spesifik gitu ya. Kalau bisa seperti itu ya, supaya nanti juga implementasi dari visualisasi datanya akan tepat gitu ya. Kalau tujuannya jelas itu akan bagus gitu. Selama ini kan kita gini aja, misalkan perkembangan apa gitu ya, perkembangan apa misalkan gitu. Padahal kan kita bisa menambahkan nilai lain ya, value lain dari situ ya. Misalkan pada tahun 2022 nilai ini tertinggi misalkan, itu kan ada value lain gitu ya yang bisa kita masukkan ke dalam chart, dan nanti itu akan membantu kita memfokuskan pengguna gitu. Oh ini yang tertinggi, misalkan kita berikan warna lain, itu akan menjadi suatu fokus tertentu ya. Kemarin kan hubungannya dengan yang pre-attentive attribute kemarin tuh ya, buat kita menonjolkan informasi apa yang mau kita sampaikan kepada pengguna. Jadi ini penting, nggak cuma data kita tampilkan, terserah pengguna mau apa, menginterpretasinya gimana. Kan selama ini begitu ya kita ya. Ada data, kita plotting, terus nanti pengguna deh dia gimana bacanya. Harusnya nggak seperti itu. Chart kita itu harus punya tujuan, kita mau menampilkan apa, nah nanti supaya tujuan itu tercapai itu gimana caranya. Jadi gitu ya. Nah, jadi itu nanti yang mungkin kayaknya perlu di situ dulu tuh yang dibahas tuh yang apa aja chart yang ingin ditampilkan, tujuannya itu mau melihat apa gitu ya. Jadi yang ya tadi saya sampaikan beberapa chart bebas sekarang tuh sebenarnya lebih ke arah sana aja tuh. Data ditampilkan udah gitu aja tuh. Nanti pengguna lah yang menginterpretasi gitu ya. Harusnya kan kebalik ya. Kita mau menyampaikan apa, chart kita tuh harus kita desain supaya itu tersampaikan pesan itu. Ya paling itu. Kalau ini kan belum kelihatan juga. Ini baru sekedar pilihan-pilihan chart ya. Saya juga belum bisa banyak berkomentar di sini ya. Benar atau enggaknya juga belum bisa banyak berkomentar di sini. Tapi tadi dari si kaidah-kaidah sih harusnya bisa diambil pelajaran gitu ya. Terkait dengan tadi pembatasan tampilan, jangan terlalu banyak gitu ya. Gunakan chart yang tepat ya. Nggak harus berbeda gitu ya. Kalau emang
pakai donut chart lebih tepat, ya udah. Jadi nggak harus semuanya dibeda-bedakan, misalkan begitu ya. Tadi juga menjadi salah satu kaidah juga ya. Kita ingin beda-beda tuh. Ini pakai bar chart, ini pakai apa, ini pakai. Tapi kayaknya kurang tepat gitu. Jadi malah mengaburkan fokus tadi gitu ya. Orang melihat itu ya. Nah, ini yang nanti bisa dibaca-baca lagi tuh untuk materi itu ya. Oke gitu ya. Ini pakai admin LTE ya. Oke. Ini yang bikin berarti kamu ini. Uh, ya beberapa anak SD itu ya masih ingat gitu webnya, jangan sampai nanti dilupa gitu ya. Mentang-mentang masuk SD dilupakan gitu aplikasi webnya ya. Karena beberapa ada yang pas skripsi juga buat gitu aplikasi berbasis web. Oke, gitu ya komentar saya. Jadi ini belum bisa banyak komentar. Mungkin nanti kalau sudah ada datanya, ada tujuannya di situ, dan chart yang dibuat seperti apa, itu akan kelihatan tuh lebih jelas gitu ya tepatnya. Oke, yuk. Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa diterapkan gitu ya terkait dengan pre-attentive attribute gitu ya. Kemudian ya hindari apa tuh clutter tuh ya, yang terlalu banyak hal yang nggak perlu kita masukkan ya, efek-efek 3D yang sebenarnya kurang tepat gitu ya. Itu bisa kita gunakan gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau didiskusikan? Nggak ada. Cukup. Ya udah, kalau nggak ada ya. Berarti kita cukupkan ya kuliah kita hari ini ya. Untuk responsinya, ya kalian install Tableau ya. Berarti kalau yang udah tinggal screenshot aja tuh ya. Gampang ya. Ya, yang udah, yang belum download, install gitu ya. Dan jangan lupa apply apa tuh lisensinya ya untuk yang akademik gitu ya. Supaya nanti pas digunakan ya udah siap gitu ya. Oke, itu aja ya, gampang ya. Jadi install nggak perlu kita bahas di kelas gitu ya. Kalian bisa install sendiri ya. Jadi ini lewat responsi aja gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nanti saya kumpulkan ya untuk materinya dalam satu drive gitu ya, biar lengkap gitu ya. Nanti tolong diingatkan kalau saya lupa lagi gitu ya. Yang PJ-nya berarti ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa ya itu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk.